Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kali ini kita sudah sampai di episode ataupun bab ke-35 untuk materi kelas trading teman-teman. Nah, di bab ke-35 ini teman-teman kita akan membahas tentang support dan resisten. Jadi buat teman-teman yang baru belajar trading dari nol ya khususnya, teman-teman bisa lihat dari bab ke-1. Jadi biar urut. Insya Allah kalau teman-teman belajarnya urut secara benar dari istilah-istilahnya dulu, kemudian mulai masuk ke marketnya nanti ya, sampai dengan praktek tradingnya, nanti bakalan bisa trading. Tinggal membiasakan diri aja. PR-nya nanti terakhir paling psikologi trading aja sih teman-teman. Oke ya, sekarang kita mulai untuk episode ke-35 atau bab ke-35 ini tentang support dan resisten teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan kebetulan nanti di tanggal 23 Oktober ya 2024 ada webinar eksklusif teman-teman, tips dan strategi trading gold yang aman. Jadi teman-teman bisa belajar bareng para ahli dari broker XM ini gratis. Syaratnya cuma punya akun XM saja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa belajar banyak materi tentang trading gold ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikutan aja. Caranya gimana? Teman-teman tinggal daftar aja. Nanti linknya tak taruh di deskripsi video. Ini gratis, bisa untuk belajar trading gold lebih dalam. Tanggal 23 Oktober 2024. Untuk informasi selengkapnya tak taruh linknya di deskripsi video ini teman-teman. Nah, apa sih support dan resisten? Nah, ini kita akan bedah dulu artinya ya. Support, nah resisten. Support itu adalah titik balik dari turun jadi naik ya. Titik naik gitu aja ya. Nah, kalau resisten itu adalah titik turun. Secara gampangnya sebenarnya sekarang kita buka ke market seperti ini. Tak kasih contoh. Kita dari dasar ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah bisa sih nggak usah nonton, nggak masalah sih. Secara gampangnya ya, untuk support dan resisten ini caranya adalah ini teman-teman. Ini support itu adalah titik naik dari turun. Misalkan ini ya ke sini, kemudian ke sini. Nah, di sini ini namanya support ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk resisten adalah titik pembalikan dari naik jadi turun. Yang awalnya dari naik sini jadi turun. Oke. Jadi yang atas ini teman-teman, titik ini adalah titik resisten, ini adalah titik support. Nah, ini support lagi teman-teman ya. Kita cari lagi nih, kita garis. Ini yang atas ini resisten ya. Nah, ini yang ujung bawah ini support. Sampai sini paham ya teman-teman? Yang dimaksud support dan resisten. Jadi ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, ini resisten ya. Nah, kenapa kok ada support dan resisten? Nah, sekarang kita bahas juga. Kenapa kok bisa muncul support, bisa muncul resisten? Oke, bisa muncul support ya, karena ada perubahan dari dominannya tadi, terjadi penjualan awalnya turun, terjadi dominan pembelian. Nah, ketika resisten teman-teman, itu terjadi dominan penjualan, sehingga terbentuklah support dan resisten. Oke, seperti ini ya. Ini tak pisahin dulu. Support itu dominan pembelian, resisten dominan penjualan. Jadi seperti ini. Tak kasih contoh dari sini ya, support. Kenapa kok support terbentuk di sini teman-teman ya? Dari atas ya, dari atas. Turun ya dalam beberapa jam. Kok terbentuk support? Kenapa? Karena di sini terjadi lonjakan pembelian dan diteruskan oleh para pelaku pasar. Nah, titik inilah yang namanya support. Perubahan dari yang awalnya dominan penjualan
masuk ke dominan pembelian. Tahu dari mana ini kok dominan pembelian, ini kok dominan penjualan? Taunya ya dari candlestick-nya, teman-teman. Candlestick merah itu kan dominan penjualan, candlestick hijau itu kan dominan pembelian, teman-teman. Nah, terbentuknya resisten juga begitu. Yang awalnya tadi dominan pembelian berubah menjadi dominan penjualan di sini ya. Sumbu-sumbu ini mulai ada penjualan perlawanan, penjualan gede, drop, dilanjutkan lagi. Nah, sampai di sini dominan pembelian lagi, naik dominan penjualan lagi. Begitulah seterusnya. Oke, teman-teman, kenapa support dan resisten itu penting? Nah, ini sekarang kita bahas. Jadi begini, support dan resisten itu menandakan perilaku pasar, teman-teman. Jadi penting karena market itu kan mengikuti masa lalu ya, teman-teman ya. Saya tak kasih contoh. Kenapa support dan resisten itu penting? Karena ada kemungkinan begini. Di mana dulu pernah ada support ya, teman-teman. Contoh di sini nih, ini kan support nih. Ketika suatu saat dia harga turun menyentuh support tersebut, akan menjadi perhatian para pelaku pasar gitu. Kenapa penting? Karena support ini bisa menjadi support kembali. Ya, pertama itu saya tak kasih tahu begini ya. Support jadi support lagi. Ini kemungkinan yang pertama. Support jadi support. Nah, tapi bisa juga support jadi resisten. Bisa juga resisten jadi resisten. Resisten jadi support. Maksudnya gimana? Begini. Support ini, teman-teman, ya, support yang terjadi pada bulan Agustus ini, kalau Oktober nanti sampai atau mungkin November ya, dia bisa jadi support lagi gitu loh. Ada kemungkinan di situ. Kenapa? Karena oh iya, dulu itu para pelaku pasar tuh melakukan pembelian di harga ini gitu. Jangan-jangan nanti terjadi pengulangan yang sama gitu. Makanya ada kemungkinan jadi support lagi. Tapi bisa juga, teman-teman, ketika di break ya, bisa jadi support ini malah jadi resisten, break, retrace ya. Hanya dia drop. Nah, jadi ada kemungkinan dua nih support tuh, teman-teman. Support itu bisa jadi support lagi, tak kasih di sini ya. Nah, ini kalau support itu tidak mampu di break dan ada tanda signal bullish di situ. Jadi pas masuk di support, nah dia apa itu namanya? Ada signal bullish, jadi nggak langsung teman-teman beli, jangan. Oh ya, nyampe support beli, jangan. Tunggu dulu. Makanya ada ilmu candlestick juga. Dan itu teman-teman harus padukan. Gitu. Jadi support itu bisa jadi support lagi, tapi kalau di break kayak gini ya, ketembus, turun, itu retrace, tunggu dulu. Ini pun jangan dikejar karena ada yang namanya fake breakout. Setelah break dia bukan ketahan di sini tapi naik. Ya. Jadi tunggu dulu, makanya ada belajar ilmu candlestick. Nanti ya, fake breakout nanti dibahas di bab yang lain. Biar nggak pusing. Jadi kalau di break ke bawah bisa jadi support ini jadi resisten. Ini yang ini ya, contoh support jadi resisten, yang ini support jadi support. Oke, sekarang kita praktek coba ya, nyari contoh aja ya, teman-teman. Ini, teman-teman. Nah, ini resisten kan? Ya, resisten ini kesentuh jadi resisten lagi. Iya enggak? Iya. Ini ya, pas dari sini kan turun. Nah, kemudian dia naik. Nah, pada saat nyampe di zona resisten tersebut ya, ternyata sudah langsung di reject. Kenapa? Oh ya, dulu itu banyak yang mulai jual di sini. Oh ya, tak mulai jual lagi lah kayak gitu. Tapi ternyata market di sini nggak sekuat dulu, teman-teman. Ada perlawanan. Mungkin ada news, mungkin ada yang lainnya. Nah, ini break ke atas. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, ini udah ada perubahan struktur ya.
nanti teman-teman kita di bab yang lain. Yang paling penting adalah pada saat nyampe support atau nyampe resisten, kalian tunggu di situ muncul apakah ditolak, di reject kayak gini ataukah di break ke atasnya. Ya, tunggu aja dulu, jangan buru-buru masuk. Oke, tak kasih contoh yang lain teman-teman. Kita ke gold coba yang lebih seru. Oke, gold itu banyak loh teman-teman, support yang jadi support lagi, resisten yang jadi resisten lagi. Karena memang gold itu menurut saya tren jangka panjangnya itu sangat stabil teman-teman. Saya senang trading di gold sebenarnya. Tak kasih contoh ya teman-teman. Ini nih teman-teman. Nah, ini ada double bottom support ini. Biasanya kuat untuk naik. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini bentuk support. Naik. Double support atau double resisten itu biasanya cukup bagus teman-teman. Ini kan jadi double support ya. Supportnya ada 2. Nah, itu biasanya naiknya tinggi. Dan ini terjadi di situ. Mantap ya. Nah, ada double support, ada double resisten ya, teman-teman ya. Kasih di sini. Double. Ya, orang-orang nyebutnya double bottom, double top ya. Atau mau teman-teman kasih nama sendiri pun nggak masalah. Yang penting kalian paham aja. Orang yang bikin nama-nama itu juga orang, kalau kita bisa bikin nama sendiri nggak masalah juga. Oke ya teman-teman, di sini ya, ini ada support, jadi support lagi, ini kuat. Contoh lain nih teman-teman, nah ini support yang tadinya resisten, ini jadi support. Nah daerah sini nih, ya. Ini kan dia ke break nih teman-teman ya, ke break sebenarnya. Nah, apakah gambarnya itu akan sama persis di titik tersebut? Enggak teman-teman. Kadang memang main-main kayak gini ya, agak melebar dikit, namanya juga market gitu. Market mah nggak mungkin sama persis di titik sekian gitu. Nah ini resisten, ini jadi daerah support. Makanya tadi saya bilang resisten itu bisa jadi resisten, bisa jadi support ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, support dan resisten itu nggak selalu fungsi. Maksudnya gimana? Oke. Support dan resisten itu nggak selalu fungsi. Contoh ini. Jadi hati-hati ya, jangan mendahului market. Oh ini udah nyampe resisten nih. Nah, tapi kalau candlesticknya belum ada signal sell, jangan di sell. Karena support dan resisten itu nggak selalu berfungsi. Nah, salahnya pemula kadang-kadang, oh ini udah sampai resisten nih, sell lah. Yang penting sell aja gitu. Ngawur namanya. Jadi untuk mengambil keputusan ya, support resisten itu harus ditambah yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya dari mana? Dari candlestick. Plus ini ya teman-teman. Jadi SNR itu nggak berdiri sendiri. Konfirmasi itu candlestick ya. Sama trennya juga diperhatikan. Pola tren harga itu loh. Jadi kita baru belajar tentang SNR doang gitu. Belum konfirmasi udah beda lagi. Yang intinya teman-teman, catatannya adalah support dan resisten itu penting untuk diperhatikan ya. Suatu saat apabila teman-teman trading ya, ditandain aja titik-titiknya. Support dan resisten itu ujungnya. Tapi ya meskipun ujungnya kayak gini nih ya, aduh ini tak bikin ujung banget. Ujungnya baru kelewatan dikit langsung kalian hajar ya salah juga. Ini teman-teman, support dan resisten itu mana? Misalkan suatu saat turun ya. Oh, udah break dikit nih, sell. Jangan baru dikit kayak gini kok. Tunggu dulu gitu, sabar. Di sini nanti ada signal apa? Intinya di zona support resisten itu kita nunggu signal apakah buy atau sell. Nah, nanti belajar masalah candlestick seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas masalah time frame. Support dan resisten itu teman-teman, semakin gede time frame, semakin kuat.
Nah, semakin kecil, semakin lemah. Makanya saya nggak mau trading di bawah H4. Saya pasti trading H4, D1, W1. Ini yang saya perhatikan. Kenapa teman-teman? Karena saya dulu trading di H1. Ini D1 ya teman-teman. Saya trading di H1. Support resistennya itu nggak kepake teman-teman. Banyak sekali support resisten yang nggak berguna sama sekali. Beneran. Makanya saya nggak mau trading di H1. Ya. Jadi seringan inilah teman-teman ya, seringan nggak kepake gitu. Oh ini resisten, ini ke break nggak kepake gitu. Terlalu banyak support resisten juga. Beda kalau diturunin ke H4 itu udah mulai pada kepake ya, lebih ringkes gitu. Apalagi D1, apalagi W1. Wah ini support dan resistennya udah support dan resisten kuat-kuat yang muncul teman-teman. Ini support, support, support. Ini support di time frame gede itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman ya, karena major marketnya gitu. Resisten, resisten, resisten gitu. Support, 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 support. Nah, support ya, support. Nah, jadi semakin gede time frame-nya, support resistennya tuh semakin kuat. Jadi kalau teman-teman trading jangan cuma liatin time frame kecil gitu. Wah saya mau detail bang, saya mau trading cepet ya. Ujung-ujungnya dapat tipuan signal gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, seperti itu ya support dan resisten kali ini. Waduh, udah 16 menit nggak terasa. Sampai di sini teman-teman punya pertanyaan atau enggak gitu. Nanti teman-teman saya juga bakalan praktek ya. Bakalan banyak praktek, dan kalau teman-teman mau lihat praktek trading itu ada di teknik trading forex sini. Nah, di sini saya banyak praktek, saya banyak menggunakan support resisten juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk cara prakteknya kayak gitu. Oke, karena nggak terasa udah 15 menit lebih, tak akhiri dulu. Sampai jumpa di episode yang ke-36 ya, teman-teman.